Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang melaksanakan praktikum produksi ternak unggas bersama Jacqueline Patricia Purba dan saya sendiri Ahmad Bayhaqi Sinaga, NIM 200306059. Jacqueline Patricia Purba, NIM 200306067. Pertama pada bagian sistematika eksternal dimulai dari kaput bagian superior, kemudian ada serviks, kemudian ada trunkus, kemudian ada kaudal. Kita mulai dari kaput. Di kaput ada yang namanya rostrum atau biasa kita sebut paru. Paru terbagi menjadi dua, ada bagian maksila rahang atas, ada kemudian mandibula rahang bawah. Kemudian ada kapumoris di bagian medial terhadap rostrumnya. Ini bagian dalam. Kemudian ada nares anteriores atau bisa kita bilang nostril. Biasa kita bilang juga bagian lubang hidungnya. Kemudian ada sera, ada organum pissus indera penglihatan, kemudian ada porus acousticus externus, indera yang berguna sebagai menangkap getaran suara. Ini kranial terhadap indera penglihatan ya, organus pissus, organon pissus. Kemudian pada bagian kaudal di sini terdapat bagian yang namanya uropygium, yaitu tempat berpangkalnya bulu-bulu. Trunkus dilapisi bulu untuk melindungi kulit dari cuaca. Jenis-jenis bulu yaitu plumae, plumulae, dan phytoplume. Menurut letaknya, bulu terbagi menjadi tetrikes, yaitu bulu yang menutupi badan. Kemudian ada rectikes, yaitu bulu pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges yang terbagi lagi menjadi remiges primari, yaitu pada bagian ujung. Kemudian ada remiges sekundarin, yaitu bulu pada bagian tengah. Kemudian ada remiges tertier, yaitu bulu pada bagian dalam. Lalu ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian ada alasparia, yaitu bulu-bulu kecil yang terdapat pada medial extremities superior. Jenis-jenis bulu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu plumae, plumulae, dan phyloplumae. Pada bagian bulu terdapat calamus, rachis, dan pada bagian pen terdiri dari barbae. Pada bagian ekstremitas anterior terdapat humerus, yaitu tulang lengan atas, kemudian radius tulang pengumpil, kemudian ada ulna yaitu tulang hasta, dan ada ossa carpathia yaitu tulang pergelangan tangan. Kemudian ada digiti yaitu yang terdiri dari 3 ruas jari. Pada bagian ekstremitas posterior yaitu tungkai kaki terdapat os femur yaitu tulang paha. Ada patella yaitu tulang lutut kecil. Kemudian ada tibio tarsus yaitu persatuan antara tulang tibia dan tulang tarsalia atau tulang pergelangan kaki. Kemudian ada fibula yaitu tulang betis. Kemudian ada tarso metatarsus yaitu tulang telapak kaki. Dan terakhir ada phalanges yaitu ruas jari. Ini adalah gambaran dari struktur anatomi bagian dalam. Dimulai dari trakea yang berbentuk selang, kemudian ada jantung, kardiotoraks rasio atau cor,
Kemudian ada hati. Hati ini berfungsi sebagai memproduksi cairan empedu. Kemudian ada empedu itu sendiri. Nih. Yang warna hijau tua. Nah, hijau tua ini terbentuk dari hasil akhir destruksi cairan biliverdin dan bilirubin. Kemudian ada bagian limfa. Nih. Kemudian ada proventriculus atau bagian lambung kelenjar ini. Kemudian ada ventriculus atau biasanya disebut ampla. Kemudian ada pulmu atau paru-paru di sini. Kemudian ada ginjal. Kemudian pada bagian intestinum atau usus terdapat usus 12 jari atau duodenum. Ini seperti huruf U ya, huruf U. Kemudian di tengahnya ada pankreas. Pankreas ini membantu menghasilkan enzim-enzim lipase, tripsin, amilase yang membantu proses pencernaan. Kemudian ada usus jejunum ini sampai di ada bagian hitam di sini, cuman di kamera kurang nampak ya. Kemudian ada ileum ini sampai batas percabangan di sini. Kemudian ada dari percabangan ini mendekati bagian anus. Ini adalah usus besar atau bisa kita bilang intestinum crassum. Dapat kita lihat bahwasanya ayam ini jantan dengan tanda ada 2 testis terletak di bawah ginjal. Ini terletak di bawah ya. Kita lanjut ke bagian sistema digestoria atau sistem pencernaan. Kita mulai dari capumoris, kepala. Ini ada rostrum, paru, kemudian ada esophagus. Pengambilan esophagus di sini tidak baik karena proses pengambilannya juga tidak baik, kepotong dianya, tidak sengaja kepotong. Kemudian ada crop juga sama, proses pengambilannya tidak baik, jadi agak kurang baik dilihat. Kemudian ada proventriculus. Di proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatik, di mana proventriculus di sini dapat menghasilkan cairan enzim pepsin dan cairan hidroklorik. Kemudian di sini ada ventriculus atau gizat. Gizat di sini terjadi pencernaan secara mekanis, di mana memerlukan bantuan grid atau batu-batuan kecil di dalamnya. Kemudian di sini ada hati dan empedu. Kemudian di sini ada duodenum, di tengahnya ada jejunum. Maksud saya di tengahnya ada pankreas. Pankreas di sini menghasilkan enzim amilase, lipase dan tripsin. Adapun kerja pankreas di sini dibantu oleh kantong empedu, di mana kantong empedu di sini berfungsi mengaktifkan lipase pankreas,
mempercepat kerja amilase pada pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Jadi pankreas ini juga dibantu oleh empedu. Adapun hati yang berperan dalam mensekresi cairan empedu, metabolisme protein dan karbohidrat, dan juga lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, pembentukan protein dan plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, mengaktifasi hormon polipeptida. Kemudian di bagian proses pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak terjadi di jejunum dan ileum, karena di jejunum ini terjadi adanya enzim amilase, lipase, tripsin yang berasal dari pankreas itu tadi. Di sini ada jejunum, kemudian sampai ke ileum. Di perbatasan di sini ada namanya seka, sekum atau usus buntu. Kemudian di sini ada kloaka. Kemudian sampai ke akhir itu anus. Di intestinum tenu terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Dapat kita ketahui tadi terjadinya adanya enzim lipase, enzim tripsin, enzim amilase tadi terjadi di intestinum tenu. Apalagi pankreas itu sendiri dekat dengan intestinum tenu, maka dapat terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Di sini kami sudah membedah bagian ventriculus atau bagian gizzard. Dapat kita lihat di sini ada uniknya, di sini ada bagian grid. Bagian grid di sini berfungsi untuk menghancurkan makanan, dibantu oleh otot-otot gizzard yang secara tidak sadar, maksud saya di sini ototnya secara tidak sadar mencerna, mengolah makanan. Ini di sini dapat kita lihat gridnya seperti pasir. Ini berfungsi sebagai untuk mencerna makanan secara mekanis, seperti layaknya kita gigi kita sendiri. Tapi di sini bekerja secara tidak sadar.